Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Hari ini kita mau unboxing CDI. Jadi kita punya bahan Mio tahun 2010, bukan yang 5TL ya. Jadi generasi smelnya bukan yang sporty, tapi kita modif ganti body kayak 5TL. Cuman memang dasarnya kan CDI-nya beda. Oke, hari ini kita mau buka paket. Kita buka ya guys ya. Oke, untuk yang kalian nonton jangan lupa like, share, dan subscribe karena setiap support kalian sangat membantu. Oke, untuk kita para pemula, jadi untuk hobi buat video guys. Oke, lanjut buka. CDI apa? Jadi CDI nya dia harganya itu di bawah 100 guys. Nah nih udah kelihatan nih ya. Kenapa kok kita milih ini nggak yang lain? Karena untuk nyoba bahan, pertimbangan beberapa produk, cuman ini yang paling kita nyarinya itu yang untuk limiternya tidak dibatasi. Nah, karena motornya masih standar nah kita coba. Rencana nggak mau di up untuk mesin, tapi kita mau main di kelistrikan aja, biar kan untuk harian sih di kelistrikan rencana sama CVT. Nah nih guys, jadi buat kalian yang punya Mio ya, mungkin bisa apa namanya jadi satu rekomendasi. Ini produk dari Gomex Part and Accessories guys. Jadi untuk CDI nya Super Battle Professional Horsepower CDI ya. Ini untuk Mio New, jadi bukan yang 5TL tapi di atas 2008 kalau nggak salah. Punya saya kan 2010 yang smell itu. 2010 kita pakai ini, cuman memang bodinya kita ganti. Itu baru dapat bahan, kondisi kita dapat sekitaran harga tuh di bawah 5 juta kalau nggak salah pas itu. Kita mau lagi upgrade sepul nggak diganti, CDI sudah kita ganti, busi ganti. Nah ya, ini CDI kiproknya kita pakai NMAX karena buat penerangan standar nggak masalah, yang penting tuh lampu terang guys. Jalan kita karena pencinta jalan itu nggak terlalu kenceng-kenceng, jadi ya soalnya untuk apa namanya CDI nya biar tidak dibatasi limiternya tuh, biar bisa lebih nafasnya panjang sedikit aja. Nah, kita yang butuhnya itu, kenapa enggak produk yang lain. Jadi yang harganya di bawah 100.000. Untuk yang Mio New ini yang untuk smell itu dapat harga 80.000 udah sekalian ongkos kirim guys. Nanti kita kasih linknya, nama tokonya dari toko Ren. Jadi ini produknya guys, rapi ya. Di depan tuh CDI, terus apa namanya Gomex double X, terus yang ini 100% certification grade mitra suku cadang kendaraan Anda. Nah nih, terus yang belakang sama ini peningkatan powernya guys. Jadi blue dia untuk apa namanya, di kameranya kelihatan ya, untuk beberapa fiturnya blue yes, berfungsi untuk mendeteksi tegangan yang masuk CDI. Automatic Low Voltage Protect ALV, berfungsi untuk melindungi CDI dari tegangan listrik yang berlebihan dari sistem pengisian. Standby mode, fitur ini berfungsi untuk menonaktifkan CDI bila dalam jangka 60 detik tidak ada gerakan pada poros engkol. Sehingga lebih hemat aki. Dengan standby mode maka sistem kelistrikan akan menjadi lebih aman. Jadi keuntungannya itu pakai yang ini ya, mereka mengklaim itu meningkatkan tenaga mesin horsepower hingga 20%. Wah, kita lihat, mempercepat respon akselerasi, putaran mesin bertambah hingga 2000 rpm. Banyak ya.
hemat pemakaian bahan bakar hingga 30%. 30% guys. Nanti kita buktikan. Hemat usia pemakaian aki hingga 30% juga gitu. Oke, kenapa kok saya ganti CDI nggak pakai yang ori bawaannya? Jadi punyanya Mio di atas 2008 itu yang smell itu CDI-nya nggak kayak Mio yang apa namanya 5TL atau Sporty, lebih lemah katanya gitu. Terus hati-hati untuk pembeliannya, Mio Sporty sama Mio Smell atau Mio yang new ini beda ya guys ya. Mereka punya kode yang berbeda. Jadi hati-hati, takutnya salah beli. Dipikir sama biasanya soalnya. Itu. Oke, kita buka. Nanti jadi kemarin tuh pakai dapat baru bahan motor, RPM tuh cuman di berapa ya, kecepatan tuh cuman di 70-80 km paling pol, karena masih standar ya, mungkin hubungannya sama lor apa CVT-nya belum kita setting sama sekali. Oke, ini buang dulu makanya. Nah ini guys, ini ada nomor produknya IDM0053 motor power conversion super battle. Nah, ini tampak depannya guys. Ini bahannya apa sih? Ini bahannya kayak atom-atom, bukan plastik kayaknya, keras atau plastik keras, mungkin plastik warnanya emas. Nah, ini tampak depan, tampak samping, tampak belakang, nggak ada tulisan apa-apa. Ini sini yang plastik karet, ini kelihatan ya. Tampak bawah. Oke, kita coba nanti di motor Mio kita ya, seberapa efeknya atau malah lebih baik yang ori. Nanti kita lihat guys, kita pasang dulu. Oke, lanjut. Oke, nah ini motornya guys, dia dasarnya dari Mio Smell. Nah nih sudah kayak Mio Sporty, kita ganti bodi aja, satu set belikan di, dapat dah kayak gini nih, dapat dah kayak gini. Nah, kayak gini lumayan di harga 5, barangnya masih mulus, normal buat harian. Udah kita coba normal, cuman masih standar, CVT masih standar, mesin masih standar. Dia pas nggak rencana kita up, dia dapat dah kayak gini, harga 5 ke bawah. Kita mau coba pakai CD ini, kita pasang di sini. Ini kita di samping rumah guys, samping rumah banyak kandang, makanya agak berisik mungkin ya, karena ada kandang kucing, kandang ayam, kandang kambing. Nah, nih kita mau ganti nanti ya pakai ini kita coba kalau apa namanya, standarnya tuh RPM-nya kayak apa. Nah, oke, biasanya RPM-nya cuman di 60 tuh udah ngeden. Pol-pol tuh di kecepatan 70 udah wah. Tapi akselerasi bawahnya enak, dia tanjakannya enak. Mungkin karena CVT-nya roarnya terlalu enteng mungkin ya, karena belum sempat kita buka. Cuman napasnya habis di 70 biasanya, 70-80 ya. Untuk hariannya sebenarnya cukup, cuman ya minimal lah 100 lah ya. Di 100 katanya kan bisa meningkatkan power 20%. Nah 20% kalau 70-an berarti ya 84-an, 85-an itu seharusnya. Oke, nanti kita coba perbedaannya, karena beberapa hari pakai ini
cukup sih sebenarnya, cuma nafasnya aja yang kurang panjang karena kita besok rencana mau coba bawa ini touring. CBX-nya istirahat dulu, terus ATV-nya juga istirahat, KLX juga istirahat, kita mau pakai mode santai gitu nih. Oke, kita ganti dulu guys. Oke, paling alatnya cuman obeng. Kita CDI-nya kalau yang ini di belakang sini guys, belakang sini, sini kiprok ya, kabel body. Nanti kita buka yang, kalau bisa body sini aja yang sebelah kanan, tapi kalau nggak bisa ya mungkin ini dibuka sekalian. Oke, kita ganti dulu. Oke, kita sudah pasang lagi. Kita coba hidupin. Getarannya tuh kerasa beda daripada yang ori. Ini getarannya nggak terlalu getar, lebih halus. Nah, yang tadi yang sebelumnya getar banget. Oke, nanti kita coba jalan tapi kita pakai action cam ya. Pakai action cam dulu biar enak, ini kan pakai HP. Oke, nanti kita coba. Tadi jadi cuman buka ini sini sama sini dah. Dan ya ini kan body imitasi guys, jadi yang kita dapat harga 5, di bawah 5 tuh bannya masih baru, depan belakang tubeless. Terus body dapat 2, body dapat 2 itu yang satu ori, yang smile. Jadi biasanya untuk jadikan sporty dia cuma ngubah dudukan sini aja, udah yang lainnya PNP. Dudukan yang nih dimundurin. Kalau punyanya smile tuh kan agak gemuk tuh, agak maju. Beli adapter itunya juga bisa diganti di situ. Ini standar cuman ganti-ganti minimal. Bodinya cuman kan imitasi, jadi setiap ya guys ya, nih sekalian curhat, setiap kita copot apa namanya, copot body, mau ganti kiprok kayak mau ganti kayak CDI tadi, pasti ada yang patah di dudukan, pasti ada yang patah di beberapa kuncinan karena kurang presisi. Tapi guys, tapi ya dulu saya punya grain juga pakai imitasi, beli di toko online itu sama patah, habis itu sering kocak. Ini udah beberapa kali patah tapi masih kenceng guys, masih kenceng, masih kenceng. Terus biasanya kalau habis patah tuh tak pakai lem power glue sama apa namanya, kapas, ya itu kuat, bisa balik lagi. Yang penting patahannya masih ketemu ya guys ya. Nah, tapi lumayan lah buat genta-genti apa namanya, genta-genti body itu lumayan, daripada ngecat aja udah berapa. Belum beli body orinya, kalau nggak salah sekarang tuh 600-an, ngecatnya udah berapa. Wah, nanti aja dulu karena rencana mau buat, kalau sudah enak baru kita ganti body yang bagus, kita repaint ulang. Karena rencana mau yang model kayak gini, yang baju set kedua itu buat yang adventure, peleknya jari-jari dual apa, dual alam nih berarti, yang agak kayak trail itu, bisa di aspal bisa di tanah. Terus warnanya nanti coklat atau hijau yang adventure gitu gitu. Besok kalau sudah normal, minimal kilometer bisa di 100, nggak ngeden, kita coba bawa Jawa Timur. Oke, pakai matic kecil, enaknya tuh belum ada yang nyaingin, posisi duduknya enak. Karena zaman dulu saya SMA ini termasuk salah satu motor favorit. Oke, yang penting tuh motor tuh bersih, bersih rapi, terus banyak yang suka. Oke, kita lanjut, kita coba. Oke, CDI bawaannya udah kita copot guys, nih kotor, jadi posisinya di karet sini guys. Nah, karena di karet sini udah kita coba pasang dulu, soketnya sama PNP, bentuknya sama nih, bentuknya sama guys tuh. Jadi ini aja body cuma digeser sedikit,
bisa nyopot. Berarti PNP ini besarnya ya hampir sama besar yang Gomex sedikit. Kita coba hidupin dulu aja. Barangkali cuman buka bodi sini ya. Terus ini ya itu aja. Nah tadi kontaknya guys, hidup atau tidak gitu. Oh itu. Nah, oke, kita tata dulu mesinnya. Kita tata dulu biar kepasang, nanti kita coba. Oke. Oke guys, kita coba ini ke daerah yang agak sepi. Jadi tadi kita pertama jalan tuh udah beda banget. Akselerasinya gas-gasnya ini naiknya itu beda guys daripada yang standar, kerasa banget. Lebih cepat, lebih enteng, itu kerasa. Malah kayaknya lebih daripada 20% guys. Soalnya dari pertama kali naik itu, pertama kali jalan itu udah kerasa beda guys. Ini kita di daerah Gunung Pati guys, di area sekitar rumah. Jadi kita nyari jalan yang rata, ini kan masih nanjak ke sana dulu. Yang lebih biasanya segini tuh ngeden, terasa banget ngeden. Ini udah 40. Biasanya 60 tuh wah udah susah, naik ke 70 tuh susah banget. Kita nyari jalan rata dulu. Ya, kita coba nanti dari sana turun ke bawah. Di maksimal dia berapa kilometer. Tapi kerasa banget. Jadi perbedaannya sama standar tuh kerasa. Nafasnya lebih gimana ya? Enteng. Tenaganya keisi memang. Kalau 20% kayaknya lebih. Ini belum kita coba di top speed ya guys ya. Ini baru kita bawa jalan biasa aja udah kerasa. Coba mungkin buat yang punya Muse Smile itu kerasa banget. Cuman di harga 80.000 guys, di bawah 100.000 guys. Bisa jadi salah satu pilihan. Cuman sini jalannya agak rusak guys. Muter dulu nanti buat top speed ya. Cari jalan yang halus tapi kok nggak ada. Coba kita belok sini. Ini namanya Gunung Pati Pekalongan. Suaranya juga ngedennya, getarannya tuh lebih minimal gitu. Oke, kita cari tempat dulu yang agak adem, kita ngecek rekaman dulu guys. Ini ada beberapa remnya masih begini, cuman yang lainnya sih udah enak sih. Cuman remnya beberapa masih depan tuh kuk. Ini agak adem ya. Coba kita nanti ke sana. Oke, jalannya agak rusak. Kita balik lagi, cari jalan yang halus aja. Kita coba top speednya berapa. Kalau dari akselerasinya terasa banget beda. Suaranya ini kita pakai mic eksternal guys. Moodnya terus kita sambung eksternal. Itu suara kucing ini pemakamannya. Yuk, ini sepi, cuma jalannya masih rusak. Kita coba. Naiknya cepet guys. Terasa guys, beda sama standarnya beda. Jadi niatnya pakai ini tuh kalau nggak bisa naik RPM-nya mau berhenti apa, ini standar guys, mesin standar. Enak guys. Cuma jalan ini rusak, aduh, rusak dan nggak minggu. Belok guys. Kita masih nambah.
kalau 20% lebih sedikit ya peningkatan powernya, akselerasinya, tinggal BBM-nya. Karena ini, oh iya, jadi dari beli itu yang sudah diganti ya guys ya, itu karbu kita ganti Supra 125. Soalnya pakai yang bawaannya itu setiap pagi milah bisa sampai 30 kali baru hidup. Gila, takutnya mungkin rusak. Daripada beli cari karbu lagi yang bawaannya, terus kita lihat beberapa rekomendasi dari rajin aja. Nah, dari temen pakai Supra atau PE, wah merasa menjalin aja karena kita nyari buat harian efisiensi. Terus ada yang sudah pakai PNP, jadi pakai adapternya itu sekitar harga berapa ya, kalau nggak salah di harga 160 udah sama adapternya. Terus kiprok 160, yang 160 itu kiproknya, kiprok NMAX sama kabelnya NMAX ori. Terus untuk karbunya 180, lebih sedikit kayak gitu, pakai Supra 125 atau Karisma. BBM-nya lebih irit. Berapa iritnya yang jadi pertanyaan tuh, tapi lebih irit. Biasanya saya buat kerja tuh naik pakai ini itu 12.000 pp, ini bisa sampai 8.000 lah, 8.000 pp 1 liter kurang, lumayan. Karena kelemahannya tangkinya kecil guys, Mio tuh tangkinya kecil, kalau buat touring susah. Terus ini ganti CDI 80.000, terasa guys. Kita lihat di sini daripada yang yang ori, terasa banget. Yuk kita coba. Sebenarnya kalau ini kok nggak ada perubahan, kita pakai yang ori. Mau coba rubah CVT pakai yang cocok lah. Ini belum sempat kita bongkar, tapi besok batalnya tetap dibongkar. Karena tujuan kita touring Jawa Timur, besok kita mau coba touring karena kemarin habis camp glamping sama istri sama anak di daerah Wonosobo. Itu tripod ada yang ketinggalan guys. Besok kan libur nih, kita coba ambil, terus pakai ini gerakan sendiri. Oke, kita balik. Nah, ini rumah kita. Oke, terima kasih, kita lanjut. Terima kasih buat buat yang sudah nonton. Mungkin CDI Gomex itu rekomendasi. Kita muter lagi sambil ngomong. Ini banyak bocil nih karena ini hari Sabtu banyak bocil-bocil libur. Mungkin di mic suaranya berisik, tapi sebenarnya mesinnya halus. Di mic aja. Soalnya kita pakai mute terus disambung mic adapter lagi, ya kan? Ini motor lagi kita karena nyari tempat yang sepi. Oke, kalau dari saya sih ratingnya ya 8,5 loh ya. Jadi ini sini mau ambil merek racing yang lain yang lebih mahal, 500-an, 600-an, tapi buat apa, karena sekarang masih zamannya efisiensi nih. Indonesia sedang tidak baik-baik saja guys, masalah perekonomian. Apakah kalian setuju ya? Oke, terima kasih yang buat nonton. Segitu aja buat reviewnya. Semoga kalian diberi kelancaran, diberi kesehatan, terus segala aktivitasnya dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Yang pasti diberi kesehatan selalu semangat berjuang rupiah. Terima kasih yang sudah nonton, sudah like, subscribe. Saya hanya pemula ya. Kita balik ke rumah. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di konten
selanjutnya besok kita buat yang touring dari Semarang ke Wonosobo, insya Allah sendiri kalau touring naik Mio nih.